Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari, NIM E 2019-2283. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 7. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu tentang pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat, pasal 16(1). Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. 2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. 3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan Menteri. Pasal 17. Hasil penerimaan infak, sodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Dalam pendayagunaan zakat ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Diberikan kepada 8 asnaf. 2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. 3. Sesuai dengan keperluan mustahik atau konsumtif dan produktif. Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat. A. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. B. Di zaman modern ini, sasaran mustahik haruslah mendapat perhatian khusus, bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha. C. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. D. Lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. E. Lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan memperbanyak penerima zakat. Pengawasan. Pasal 18. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh A. Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 3. Pasal 6 ayat 5. 2. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. B. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat. C. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawasan dapat meminta bantuan akuntan publik. Pasal 19. Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Publik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. Pasal 20. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat. Sanksi dan lain-lain. A. Sanksi pasal 21. 1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar-benar zakat, insaf, sodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya 30 juta rupiah. 2. Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat 1 di atas merupakan pelanggaran. 3. Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dan lain-lain. Pasal 22. Dalam hal muzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpulan zakat pada Perwakilan Publik Indonesia yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Amil Zakat Nasional. Pasal 23. Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam A. Dimaksud dalam 8. Pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat.
ketentuan penutup. Pasal 25 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengumuman undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.